Halo semuanya, perkenalkan saya Yunika Prastianti NIM 2213006 dari Prodi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya sudah menyiapkan 2 skripsi untuk saya analisis atau koreksi pada bagian perancangan untuk memenuhi mata kuliah tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang kedua. Di sini saya juga sudah menyiapkan e-book yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak, buku ajar Rekayasa Perangkat Lunak yang diterbitkan oleh Umsida Press dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2020. Yang pertama langsung saja, saya akan mengoreksi pada skripsi yang pertama, yaitu dari yang berjudul Analisis dan Perancangan Basis Data Kredit Union, studi kasus pada Kredit Union Tias Manunggal yang ditulis oleh Eduardus Ardi Prakoso. Langsung saja di sini saya akan mengkoreksi Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini terlihat ada ada database anggota, lalu penjamin, pinjaman kredit, dan tanggung jawab, serta informasi penghasilan. Ada beberapa entity ERD ini, koreksi yang dapat dilihat dari ERD ini yaitu kurang menonjolkan atribut kunci utama atau primary key dan kunci asing forage key untuk setiap entitas. Lalu tidak ada tabel penghubung untuk relasi many to many. Revisi pada ERD berikut ini mungkin dapat menambahkan atribut ID anggota sebagai kunci utama di tabel anggota dan menghubungkan dengan tabel pinjaman menggunakan tabel penghubung seperti pengajuan pinjaman. Lalu gunakan notasi untuk menunjukkan kardinalitas hubungan. Di sini dari koreksi ini dapat dikuatkan dari e-book berikut ini pada halaman 42. Pada halaman 42 di sini setiap entitas dalam ERD harus memiliki atribut kunci utama untuk identifikasi unik. Nah, atribut merupakan karakteristik atau sifat-sifat pada entitas. Nama atribut ini identik dengan nama kolom atau file pada suatu tabel dalam basis data. Nah, di sini misalnya ada kandidat K untuk entitas petugas, ada ID pegawai. Nama harus dipastikan bahwa tidak ada nama yang sama antar satu baris dengan baris yang lain. Lalu pada relasi many to one, nah ada many to many. Lalu berikutnya pada DFD. DFD terdapat pada halaman 64. Nah, di sini terlihat ada beberapa masalah dalam pembuatan DFD. Di sini langsung pada siklus proses pelapor. Nah, pemberian ini, lalu di sini tidak ada proses input dan output yang jelas dimulai dari. Nah, di sini tidak terlihat input outputnya. Lalu pada bagian DFD level 1 pun sama, tidak terlihat bagian input dan outputnya. Untuk koreksi pada DFD ini dapat menambahkan output seperti konfirmasi pencairan untuk proses pencairan dana, lalu menghubungkan entitas eksternal bank dengan proses pembayaran. Lalu di sini tidak ada proses pencairan dana atau pembayaran angsuran. Dari koreksi ini dapat dipertegas atau dikuatkan dari e-book yang sudah tersedia pada halaman 50. Nah, di sini
sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan tentang komponen proses dalam diagram alur data, antara lain yaitu setiap komponen proses harus memiliki input dan output. Yang kedua, ada proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau alur data. Lalu sistem, bagian, divisi, atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem dapat digambarkan dengan komponen proses. Nah, di sini sudah diperjelas bahwa harus memiliki input dan output yang jelas. Lalu selanjutnya pada flowchart pada halaman 61. Di sini ada flowchart. Nah, di sini pada kredit langsung pada form permohonan kredit. Lalu customer menginput dan melengkapi form permohonan kredit, surat surat perjanjian pinjaman, lalu form pengajuan kredit dan usulan kredit. Nah, langsung saja di sini pada flowchart ada beberapa masalah. Pertama, pada yang sangat terlihat adalah simbol flowchart di sini. Start ini satu, di sini ada start dimulai dari. Nah, di sini kurang. Nah, ini di sini menggunakan start dasarnya. Standar untuk start penggunaan flowchart itu menggunakan oval. Lalu di sini langsung masuk pada surat perjanjian pinjaman, usulan kredit, membuat dokumen perjanjian kredit. Tidak ada alur untuk menangani keterlambatan pembayaran. Di sini langsung pada usulan kredit, dokumen perjanjian kredit, dokumen peminjaman kredit, membuat dokumen perjanjian. Di sini juga ada surat perjanjian pinjaman, usulan kredit, form pengajuan kredit. Tidak ada cabang alur untuk menangani keterlambatan pembayaran. Lalu untuk revisi pada bagian flowchart ini dapat menggunakan simbol standar seperti oval untuk start dan end. Lalu tambahkan alur cabang untuk menangani kondisi gagal bayar ataupun keterlambatan dalam pembayaran. Di sini dapat dikuatkan pada e-book halaman 49. Pada halaman 49 ini dijelaskan bahwa flowchart harus menggunakan simbol standar seperti oval untuk start dan end. Di sini kita lihat pada halaman 49. Nah, definisi data flow diagram. Diagram alir data, representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari input dan output. Lalu nah, di sini juga dijelaskan bahwa DFD merupakan sebuah teknis analisis yang digunakan untuk menggambarkan aliran input dalam sebuah sistem oleh proses dan menghasilkan suatu keluaran atau output. Data aliran. Di sini terlihat bermacam-macam untuk bentuk dari prosesnya. Lalu ini salah satu contohnya. Kita lihat untuk
Pada UML hanya ada use case diagram, namun tidak mencakup diagram lain seperti kelas diagram atau sequence diagram. Tambahkan kelas diagram untuk menggambarkan struktur data, misalnya entitas anggota dengan atribut ID anggota, nama, dan relasi dengan pinjaman. Lalu tambahkan sequence diagram untuk menunjukkan interaksi alur kerja seperti proses pengajuan pinjaman. Lalu pembenarannya ebook pada halaman 66. Nah, UML. Pada bagian UML, di sini dapat kita lihat bab 4 pemodelan UML. Di sini terlihat bahwa UML itu mencakup kelas diagram, use case diagram, dan sequence diagram atau struktur diagram, behavior diagram, dan interaction diagram. Sehingga pada UML dapat memenuhi atau kompleksitas dalam skripsi, dapat menambahkan sequence diagram dan kelas diagram, tidak hanya use case diagramnya, karena setiap untuk kelas diagram dan sequence diagram itu memiliki karena setiap bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Lanjut pada bagian skripsi perancangan aplikasi yang ditulis oleh Villa Anggreni. Di sini saya akan langsung pada Baik, lanjut pada koreksi skripsi Villa Anggreni. Di sini pada use case diagram pada halaman 66. Nah, di sini terlihat masalah yang ditemukan di sini. Yang pertama kita lihat dulu use case diagramnya. Ada owner, admin, customer. Diagram sudah mencakup beberapa use case seperti sync up, sync in, dan login. Namun tidak ada hubungan antar aktor dengan setiap use case yang dijelaskan secara rinci. Lalu, tidak semua skenario alur dijelaskan seperti konfirmasi pembayaran. Lalu, di sini dapat menambahkan hubungan aktor administrator dan customer ke masing-masing use case, seperti customer use case, tambahkan use case sync up, reserver sapi, dan konfirmasi pembayaran. Di sini dipertegas pada ebook pada halaman 66. Use case diagram harus memuat semua hubungan jelas antar aktor dan tindakan yang dilakukan dalam sistem. Nah, seperti tadi yang sebelumnya. Oke, lanjut pada activity diagram pada halaman 32. Skripsi kedua. Nah, di sini ada activity diagramnya. Masalah yang ditemukan di sini adalah diagram hanya mencakup alur utama seperti proses login dan reservasi. Di sini activity diagram. Lalu di sini terlihat
Yang seharusnya adalah activity diagram harus mencakup semua alur utama dan alternatif serta menggunakan simbol standar seperti lingkaran kecil untuk start. Nah, di sini sudah ada lingkaran kecil untuk start dan untuk end. Simbol yang tebal ini. Lalu pada sequence diagram. Nah, di sini ada sequence diagram dimulai dari pesanan, antrian, produk, pelanggan. Nah, di sini tidak ada interaksi antar objek seperti reservasi sapi atau pembayaran. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika cara saya mengkoreksi banyak kesalahan. Lalu saya ucapkan terima kasih.